Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di Kaisarea Filipi, Petrus telah mengakui imannya akan Yesus. "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Injil minggu lalu. Injil Markus ini kemudian berlanjut dengan isi pokok iman Kristiani, yakni pewartaan tentang sengsara, wafat, dan bangkit yang disertai dimensi antropologis, yakni pembicaraan tentang kemuritan dan pengikut Kristus. Dan Injil hari ini berbicara secara khusus tentang kelayakan sejati seorang murid Yesus. Kesejatian kemuritan Kristus terungkap dalam ayat 35, yakni, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi pelayan dari semuanya." Inilah kesejatian kemuritan yang mendapatkan maknanya yang sebenarnya dalam kisah malam perjamuan terakhir, di mana Yesus membasuh kaki para muridnya. Yesus tidak hanya sekedar mengajar secara verbal, tetapi menunjukkan secara nyata bahwa perutusannya didasari oleh semangat pelayanan, perendahan diri, dan pengosongan diri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjelaskan tentang ketulusan dan kerendahan hati sebagai dasar pelayanan dengan menggunakan contoh seorang anak kecil. Dalam kekristenan, anak kecil adalah lambang dari subjek yang sungguh-sungguh berharga dan bernilai. Mereka menjadi pusat perhatian, menjadi subjek kesayangan, karena memang mereka lemah dan tak berdaya, yang selalu merasa nyaman dan damai dalam pelukan tangan sang bunda. Kita memperlakukan anak kecil sedemikian bukan karena keuntungan, tapi karena kasih dan perhatian. Kita melayani dia sebagai raja kecil dalam tanda petik, karena memang dia sangat membutuhkan pelayanan.
Memelihara anak kecil berarti juga memberi diri, waktu, dan seluruh perhatian agar kebutuhannya terpenuhi dan dia bertumbuh menjadi dewasa. Seperti inilah melayani yang dimaksudkan Yesus, yakni memberi diri seutuhnya. Dan melayani dengan memberi diri berarti juga siap sedia untuk menghadapi salib dan penderitaan. Bisa jadi kita disingkirkan karena tidak dimengerti, dilawan, dicaci maki secara kasar, bahkan sering berarti hidup sendiri dalam kesepian yang menyesakan karena dipinggirkan. Bahkan dalam hidup konkret, seringkali orang baik dan jujur itu dibenci, menghadapi ancaman, disingkirkan, dibuang, digeser, dan sebagainya. Contoh kecil, orang yang tidak korupsi sering ditertawakan sebagai orang bodoh, tidak pandai menggunakan kesempatan. Lalu orang lain mulai sinis katanya, kita tunggu dia mau bertahan sampai kapan? Atas cara apa dia mau menang? Atau bahkan lebih buruk, orang akan berkata, kita lawan dia dan kita lihat siapa yang akan menolong dia. Penolakan ini dialami juga oleh Yesus dan oleh banyak orang yang hatinya bersih dan berniat melakukan kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, pertentangan antara dua kekuatan yakni kebaikan melawan kekuatan jahat terlukis jelas dalam bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus bab 3 ayat 16 sampai bab 4 ayat 3. Kuasa kebaikan disebut sebagai hikmat yang dari atas yang membawa kemurnian, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, tidak memihak tapi mencintai kebenaran. Sebaliknya hawa nafsu datangnya dari bawah, dari kuasa kegelapan yang membawa serta perselisihan, iri hati, mementingkan diri, cemburu, suka buat kacau, suka melakukan kejahatan. Memang seringkali kejahatan itu tampaknya berjaya, selalu menang, dan orang jahat kelihatan bersorak karena menyangka bahwa dia menang. Namun inilah kemenangan yang bersifat sementara atau bersifat semu, omong kosong. Injil dengan tegas dan pasti menawarkan titik terang dan harapan, yakni kebaikan tetaplah kebaikan dan kejahatan tetaplah kejahatan, dan Tuhan akan selalu memihak mereka yang hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Pertolonganku dari Tuhan. Tuhan selalu tampil di ujung perjuangan sebagai Dia yang memihak kepada kebaikan, kepada pendosa yang bertobat, kepada orang jujur yang berlaku baik. Inilah semangat benih yang harus jatuh ke tanah dan mati agar menghasilkan buah berlimpah. Saudara-saudari yang terkasih, semua saja yang diserai tugas memimpin di dalam gereja haruslah melaksanakan tugasnya sebagai pelayan. Kuasa dalam gereja bukanlah untuk memerintah, tetapi untuk menjadi pelayan. Di mana ada kesalahan, kita sebagai orang Katolik harus tampil sebagai pembawa kebenaran dan kepastian. Di mana ada perpecahan dan perselisihan, kita sebagai orang Katolik harus tampil sebagai pembawa kedamaian, pencipta persatuan dan persaudaraan, bukan jadi tukang gosip, gosok sana sini panas supaya masalah menjadi besar. Kuasa dalam gereja bukan untuk bertindak otoriter, cari untung, cari nama, cari popularitas diri, tetapi pelayanan berdasarkan kasih, melayani semua untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama. Melayani mereka yang kecil, lemah, tak berdaya, seringkali berarti salib dan penderitaan. Salib dan penderitaan karena memang mereka yang kecil biasanya
tidak masuk hitungan, tidak dianggap, terbuang, dan tersingkir. Tapi justru Yesus mencari semua yang terbuang sampai titik paling jauh, yakni pengosongan diri, pemberian diri, hingga titik darah yang terakhir. Salib Kristus adalah salib yang menyelamatkan. Salib air mata yang melahirkan permata kebangkitan, kebahagiaan, dan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu hari ada seorang gadis buta yang sangat membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya yang selalu ada di sampingnya untuk menemani dan berjanji akan menikahinya kalau gadis itu sudah bisa melihat lagi. Suatu hari ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepada gadis itu, yang akhirnya membuat si gadis bisa melihat semua hal termasuk kekasihnya. Kekasihnya itu bertanya kepada si gadis, "Sayang, sekarang kamu sudah bisa melihat dunia. Apakah engkau mau menikah denganku?" Gadis itu terguncang saat melihat bahwa kekasihnya itu ternyata buta, dan dia menolak untuk menikahi si pria kekasihnya itu yang selama ini sudah sangat setia mendampingi hidupnya selama si gadis itu buta matanya. Dan akhirnya si pria kekasihnya itu pergi dengan sangat sedih, dan kemudian menuliskan sepucuk surat singkat kepada gadisnya itu, "Sayangku, tolong engkau jaga baik-baik kedua mata yang telah aku berikan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini memperlihatkan bagaimana pikiran manusia bisa berubah saat status dalam hidupnya berubah. Hanya sedikit orang yang ingat bagaimana keadaan hidup sebelumnya, dan lebih sedikit lagi yang ingat terhadap siapa ia harus berterima kasih karena telah menyertai dan menopang bahkan di saat yang paling menyakitkan. Hari ini, sebelum kita berpikir untuk mengucapkan kata-kata kasar, ingatlah akan seseorang yang tidak bisa bicara. Sebelum kita mengeluh mengenai cita rasa makanan, ingatlah akan seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Sebelum para ibu mengeluh tentang suamimu, ingatlah akan seseorang yang menangis kepada Tuhan untuk meminta penyembuhan sehingga suaminya tidak pergi meninggalkannya. Hari ini sebelum kita mengeluh tentang hidup, ingatlah akan seseorang yang begitu cepat pergi karena kematian dengan masih menyertakan kemiskinannya. Sebelum kita mengeluh tentang anak-anak, ingatlah akan seseorang yang begitu mengharapkan kehadiran seorang anak tetapi tidak mendapatkannya. Dan ketika kita lelah dan mengeluh tentang pekerjaan, ingatlah akan para pengangguran, orang cacat, dan mereka yang menginginkan pekerjaan supaya bisa makan sesuap nasi. Dan ketika beban hidup tampaknya akan menjatuhkan, pasanglah senyuman di wajah dan berterima kasihlah pada Tuhan karena kita masih hidup dan ada di dunia ini. Hidup adalah anugerah, syukurilah, jalanilah, nikmatilah, dan isilah hidup ini dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan bersama. Nikmatilah dan berilah yang terbaik di setiap detik dalam hidupmu, karena itu tidak akan terulang lagi untuk waktumu selanjutnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Putramu, Engkau selalu membela kaum yang lemah, miskin, dan menderita. Kami mohon, semoga semangat belas kasih Putramu itu senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudara-saudari kami yang lemah, miskin, dan menderita. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami
yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.